Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali pada pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran IPA. Pada pertemuan hari ini nanti kita akan membahas tentang proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi pada manusia. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan basmalah bersama-sama. Kita berharap semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, dan organ reproduksi pada pria dan wanita. Di mana pembelahan mitosis kemarin dari hasil pembelahan akan menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan induk. Sedangkan pada pembelahan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan di mana jumlah kromosomnya separuh dari kromosom induknya. Dan reproduksi pada pria, salah satu yang terpenting itu adalah testis karena penghasil sperma. Pada wanita itu adalah ovarium karena menghasilkan sel telur. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa memahami proses spermatogenesis dan oogenesis. Yang kedua, kalian memahami proses menstruasi. Yang ketiga, kalian memahami fertilisasi dan kehamilan. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan proses perkembangan janin. Dan yang kelima, kalian dapat menjelaskan proses gaya dorong dan gaya gesek pada saat persalinan. Proses-proses yang terjadi pada organ reproduksi. Pertama itu gametogenesis, proses pembentukan sel gamit atau sel kelamin. Nanti pada proses gametogenesis ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, proses pembentukan sperma yang disebut spermatogenesis, dan yang kedua, proses pembentukan sel telur atau yang disebut oogenesis. Nanti ketika sel telur sudah dihasilkan, ketika sel telur tadi tidak dibuahi oleh sperma, maka akan terjadilah menstruasi. Ovum dibuahi sperma, akan terjadilah fertilisasi atau pembuahan dan kehamilan. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma. Dia berlangsung di testis. Sedangkan proses yang kedua, oogenesis, adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang berlangsung di ovarium. Spermatogenesis. Nah, spermatogenesis tadi adalah proses pembentukan sperma. Dia terjadi di testis, terutama di bagian tubulus seminiferus. Nah, spermatogenesis ini dimulai saat anak laki-laki mengalami pubertas. Sedangkan hormon-hormon yang mempengaruhi itu ada hormon lutein atau LH dan ada hormon FSH. Bagaimanakah proses spermatogenesis? Nah, proses spermatogenesis itu seperti ini. Yang pertama, sel-sel kecambah primordial itu akan membelah diri berulang kali sehingga akan menghasilkan spermatogonium yang sifatnya diploid atau 2N. Nanti spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatosit primer, sifatnya masih diploid. Spermatosit primer akan membelah lagi mengalami meiosis 1 yang menghasilkan spermatosit sekunder. Di sini sifatnya sudah haploid atau N. Nanti spermatosit sekunder akan mengalami meiosis yang kedua sehingga akan menghasilkan 4 spermatid. 4 spermatid ini akan mengalami diferensiasi, akan berkembang membentuk 4 sel sperma. Jadi pada proses spermatogenesis dari 1 spermatogonium akan menghasilkan 4 sel sperma. Nah, apa itu sperma? Nah, sperma tadi adalah yang dihasilkan pada proses spermatogenesis. Nah, pada sperma itu strukturnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah kepala, leher, dan ekor. Kepala ini fungsinya untuk membantu sperma menembus sel telur. Sedangkan leher fungsinya untuk penyedia makanan karena di sini ada mitokondria.
Sedangkan ekor ini berfungsi untuk alat pergerakan sehingga sperma bisa mencapai ovum. Proses oogenesis. Proses oogenesis tadi adalah proses pembentukan sel telur. Dia terjadi di ovarium. Proses oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan itu lahir. Jadi masih di kandungan itu sudah terjadi oogenesis. Nah, hormon apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama ada hormon FSH, yang kedua hormon lutein atau LH, fungsinya untuk merangsang terjadinya ovulasi, yaitu peristiwa lepasnya ovum dari ovarium. Bagaimana proses oogenesis? Proses oogenesis itu dimulai dari pembelahan sel induk atau oogonium di dalam ovarium saat dalam kandungan. Oogonium ini sifatnya diploid atau 2N. Dia dalam kandungan akan membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer sampai bayi tersebut lahir. Nah, ketika bayi perempuan lahir itu ada sekitar 1 juta oosit primer dalam ovariumnya. Kemudian ketika bayi itu berumur 6 bulan, oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1, tetapi tidak diselesaikan. Nah, nanti pembelahan meiosis 1 ini akan dilanjutkan pada saat pubertas. Nah, jadi biasanya pada saat pubertas itu oosit primer tadi yang sekitar 1 juta hanya tinggal 200.000 saja. Kemudian proses selanjutnya pada saat pubertas, nah, oosit primer ini akan melanjutkan meiosis 1 sehingga akan menghasilkan 2 sel yang ukurannya berbeda. Yang sel yang besar itu disebut oosit sekunder, sedangkan sel yang berukuran kecil disebut badan polar pertama. Nanti oosit kedua ini akan mengalami meiosis yang kedua. Oosit sekunder akan menghasilkan ootit dan badan polar kedua. Sedangkan badan polar yang pertama tadi akan menghasilkan badan polar 2 macam. Jadi hasil akhirnya nanti akan terjadi 1 ootit dan 3 badan polar. Nanti ootit akan berkembang membentuk ovum. Sedangkan 3 badan polar sekunder akan mengalami degenerasi. Ini proses oogenesis secara lengkapnya. Kemudian proses ovulasi. Apa itu ovulasi? Ovulasi itu adalah proses lepasan ovum dari ovarium. Jadi ovum yang telah masak akan lepas dari ovarium. Inilah yang disebut proses ovulasi. Nah, ketika ovum sudah lepas, sperma tidak mampu menembus ovum, nah nanti akan terjadilah menstruasi. Tetapi apabila sperma mampu menuju ovum, akan terjadilah pembuahan dan akan terjadi kehamilan. Kita ke proses menstruasi. Tadi menstruasi itu terjadi karena ovum tidak dibuahi, sehingga ovum dan dinding rahim akan meluruh. Biasanya menstruasi itu berlangsung dalam siklus selama 28 hari. Siklus menstruasi itu ada 3 fase. Pertama adalah fase menstruasi, dia hari pertama sampai ke-5. Yang kedua, fase proliferasi, hari ke-6 sampai hari ke-14. Yang ketiga, fase sekresi, hari ke-15 sampai 28. Ya. Nah, ovulasi itu terjadi pada saat fase proliferasi, dihitung biasanya 14 hari sejak menstruasi hari pertama. Inilah gambaran menstruasi, di mana awalnya dinding rahim akan menebal, kemudian karena tidak ada pembuahan, dinding rahimnya akan meluruh sehingga terjadilah menstruasi. Fertilisasi atau pembuahan itu terjadi ketika oosit sekunder itu dibuahi oleh sperma.
Biasanya pembuahan itu terjadi di saluran telur atau saluran tuba falopi atau oviduk. Jadi terjadi pembuahan itu di sini. Ketika sperma berhasil membuahi ovum, akan terjadilah zigot. Nah, nanti zigot akan menuju rahim sehingga akan berkembang membentuk embrio. Nah, zigot menjadi embrio itu melalui 3 tahap, yaitu tahap morula, tahap yang kedua tahap blastula. Nah, ketika sudah menjadi tahap blastula, biasanya pada hari ke-6 embrio menempel di rahim. Disinilah proses implantasi. Setelah menempel akan terjadi tahap yang ketiga, tahap grastula. Nanti akan terjadi bintik benih tumbuh dan berkembang membentuk embrio. Nanti embrio di dalam rahim akan terjadi 3 fase. Biasanya disebut trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, ini yang terjadi pada saat trimester pertama atau 3 bulan pertama, terjadi pembentukan organ-organ tubuh. Trimester yang kedua, rahim sudah cukup besar, bayi bergerak aktif. Nah, bayi di sini sudah memiliki jari tangan, jari kaki, alis, bulu mata, dan mata sudah bisa membuka dan terbentuk gigi. Sedangkan trimester ketiga atau 3 bulan terakhir, bayi kurang bisa bergerak bebas karena ukurannya sudah besar. Nah, di sini bayi sudah bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Tulang mulai mengeras dan otot mulai menebal. Apa saja membran-membran kehamilan? Yang pertama adalah kantong telur, fungsinya memberi persediaan makanan. Yang kedua cairan ketuban. Yang ketiga ada membran alantois atau tali pusat, fungsinya menyalurkan makanan dari plasenta ke tubuh bayi. Yang keempat adalah korion, membran terluar dari embrio. Korion ini nanti akan membentuk pembuluh darah dan plasenta. Nah, disinilah bayi mendapatkan makanan dari plasenta sini. Proses persalinan. Pada saat kehamilan semakin tua, estrogen itu akan semakin banyak karena diperlukan kontraksi yang terus-menerus. Sedangkan progesteron itu malah menurun karena dia sifatnya berkebalikan dengan estrogen, menghambat kontraksi. Selain itu akan dihasilkan hormon oksitosin juga, fungsinya untuk merangsang uterus agar berkontraksi. Nah, sehingga di sini terjadi gaya dorong yang semakin besar karena ada dari estrogen dan ada dari oksitosin. Selain gaya dorong juga ada gaya gesek. Nah, gaya gesek antara bayi dengan cairan ketuban dan gaya gesek antara bayi dengan leher rahim ini. Gaya gesek ini akan semakin mengecil karena adanya cairan ketuban pecah ketika bayi dilahirkan. Nah, demikian tadi anak-anak materi hari ini. Pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan soal dengan link berikut ini. Sedangkan materi ini kalian bisa mendownload di link berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.